Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, tentunya seperti biasa, sport lovers akan kami suguhkan terkait dengan analisa, strategi, dan pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung selama pagelaran Euro 2020 ini. Dan tentunya seperti biasa, sebentar kita akan mereview sedikit terkait dengan pertandingan yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, dan tentunya kita juga akan memprediksi terkait dengan strategi yang mungkin saja akan diterapkan oleh kedua pelatih dari masing-masing negara yang akan bertanding dini hari nanti. Namun sebelum itu tentunya Sport 55 turut berduka atas meninggalnya salah satu pahlawan olahraga Indonesia, di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu pemain bulu tangkis Indonesia yang sudah mengharumkan nama negeri ini telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dunia bulu tangkis Indonesia tengah berduka, di mana mantan pemain bulu tangkis ganda putra nomor dunia Markis Kido meninggal akibat serangan jantung pada Senin malam 14 Juni 2021. Kido menghembuskan nafas terakhir saat bermain bulu tangkis di gelanggang olahraga Petrolin Tangerang. Rekan-rekannya sempat berusaha memberikan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Selama berkarir di olahraga tepok bulu ini, Kido mencapai prestasi terbaik saat berpasangan dengan Hendra Setiawan. Keduanya meraih medali emas Beijing 2008 setelah menyabet gelar juara dunia tahun 2007. Perjalanan karir Kido sebagai pebulu tangkis dimulai dari klub Jaya Raya Jakarta. Setelah ditempah di klub tersebut, ia berhasil lolos seleksi masuk Pemusatan Latihan Nasional atau Platnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Sebelum fokus pada nomor ganda putra, Kido juga bermain untuk ganda campuran. Saat masih remaja, ia menjadi juara Asia Junior Championship 2002 berpasangan dengan Liliana Natsir. Langkah berikutnya, pemain kelahiran Jakarta 11 Agustus 1984 tersebut masuk dalam tim Indonesia untuk kategori beregu di ajang SEA Games 2003. Namanya mulai dikenal ketika berpasangan dengan Hendra Setiawan. Duet Kido Hendra kemudian mempersembahkan medali emas dari nomor ganda putra di SEA Games 2015 di Filipina. Torehan prestasi pasangan ini pun berlanjut dengan meraih gelar di kejuaraan Asia 2005 di India, lalu kejuaraan dunia 2007 di Malaysia. Selanjutnya mereka meraih emas Olimpiade Beijing 2008 di Cina, lalu medali emas Asian Games 2010 di negara yang sama. Perpisahan Kido dan Hendra terjadi pada penghujung 2012. Ketika itu keduanya resmi berganti pasangan. Hendra kemudian berpartner dengan Muhammad Ahsan. Pasangan ini bertahan hingga saat ini. Setelah berpisah dari Hendra, Kido sempat berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon. Bersama Marcus, ia mencatat prestasi terbaiknya dengan menjuarai Prancis terbuka pada 2013 dan Indonesian Masters tahun 2014. Sejak tidak lagi bersama Hendra, Kido juga beberapa kali tampil di sejumlah turnamen bulu tangkis untuk nomor ganda campuran, berpasangan dengan adiknya Pia Zebadiah Bernadette. Prestasi terbaik Kido bersama Pia adalah menjadi juara Vietnam terbuka tahun 2012 dan Thailand terbuka 2013. Selamat jalan Kido, terima kasih atas sumbangsi prestasimu untuk Indonesia tercinta. Ya, dan tentunya seluruh pecinta badminton atau bulu tangkis di seluruh Indonesia pasti ikut berbelasungkawa karena memang prestasi yang ditorehkan oleh Kido betul-betul luar biasa ya. Artinya memang mulai dari remaja sampai dengan beliau menghembuskan nafas terakhir masih memegang raket seperti itu. Dan memang kecintaan Markis Kido untuk dunia badminton atau bulu tangkis ini memang tidak ada habisnya. Oke, baik. Terima kasih, itu sedikit ulasan terkait dengan prestasi yang sudah disumbangkan oleh almarhum Markis Kido untuk Indonesia. Nah, sekarang kita kembali akan mereview terkait dengan beberapa pertandingan ya yang sudah berlangsung, dan tentunya kita juga akan mengulas sedikit strategi permainan yang akan diterapkan oleh negara-negara
yang sedang berjuang di Euro 2020 ini yang akan bertanding dini hari nanti. Dan tentunya saya tidak sendiri, di sini sudah ada Bung Fahmi yang akan menemani saya begitu untuk memberikan prediksinya terkait dengan ulasan-ulasan strategi yang akan diterapkan oleh kedua pelatih yang akan bertanding nanti. Baik, terima kasih ya Bung Fahmi, selamat datang. Dan tentunya mungkin Bung Fahmi ini sudah tidak asing lagi ya di para pecinta podcast, para pecinta Sport 55 maksud saya. Dan tentunya untuk yang pertama ini kita akan sedikit mereview pertandingan yang sudah berlangsung begitu Bung Fahmi. Di mana kalau misalnya kita lihat ya di grup D yang sudah kita saksikan bersama, di sini ada Skotlandia versus Ceko yang dimenangkan oleh Ceko sendiri. Nah kalau misalnya menurut Bung Fahmi sendiri seperti apa nih strategi yang diterapkan keduanya, dan apakah memang Skotlandia kalau misalnya kita lihat dari susunan pemain itu agak susah untuk menyaingi Ceko seperti itu Bung Fahmi? Sebenarnya dari kedua tim bermain sangat baik. Cuman di sini Ceko lebih agresif dalam serangan dan lebih efektif. Terbukti terjadinya gol dari skema yang umpan lambung dari sisi kanan serangan Ceko disundul dengan baik oleh Skates pada menit ke-42. Begitu pula dengan gol kedua yang kemarin saya bahas tentang kekalahan Ukraina 3-2 lawan Belanda. Ada salah satu menurut saya kandidat gol terbaik Euro. Ini gol kedua Ceko juga saya rasa termasuk salah satu kandidat gol terbaik Euro 2020. Karena akibat kesalahan kiper yang terlalu maju, kiper Skotlandia yang terlalu maju, lewat skema serangan balik cepat, Ceko bisa memaksimalkan peluang sehingga membuat gol kedua itu terjadi dan tidak digapai oleh kiper Skotlandia. Oke, berarti bisa diprediksikan ya bahwa gol yang dihasilkan oleh Ceko ini bisa kemungkinan besar masuk menjadi nominasi gol terbaik ya. Misalnya kita lihat dari bagaimana terciptanya gol tersebut. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan sedikit mereview pertandingan yang sudah berlangsung juga. Nah ini cukup menarik ya, di mana di grup E ada raksasa Spanyol yang artinya memang mungkin kita lihat atau mungkin banyak orang yang mengunggulkan negara ini, tetapi ternyata bisa ditahan imbang oleh Swedia. Nah bagaimana prediksi dan komentar Anda terkait dengan hasil pertandingan ini? Spanyol terlihat sangat mendominasi laga. Sepanjang laga dengan terbukti dengan ball possession 75% berbanding 25% itu sangat menguasai Spanyol. Cuma kurang efektivitasnya serangan atau lini depan Spanyol membuat beberapa kali lewat Dani Olmo, lewat Alvaro Morata bisa diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan Swedia yang dikomandoi oleh Victor Lindelof. Terbukti dia terpilih sebagai man of the match di laga ini. Center back sebagai man of the match itu terbukti bahwasanya sangat fantastis dalam menghalau gempuran-gempuran yang dilakukan Spanyol. Bahkan Spanyol hampir tertinggal, bahkan hampir mengalami kekalahan lewat sepakan Isak yang sudah face to face dengan penjaga gawang. Untung ada Marcos Llorente di sana dan sapuannya itu sempat membentuk tiang gawang Spanyol, untung terpantul keluar. Seandainya itu terpantul ke dalam, maka Spanyol akan mengalami kekalahan di laga ini. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari ball position, memang mungkin keberuntungan masih belum berpihak ke Spanyol ya. Karena memang kalau kita lihat dari ball positionnya itu sangat mendominasi. Kalau di babak pertama sekitar 85% ya, dominasi dari Spanyol ya. Dan tentunya di babak kedua masih cukup mendominasi, yaitu 75% ya, seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita lihat hanya faktor keberuntungan lah begitu ya yang mungkin belum berpihak ke Spanyol. Oke, baik, kita ke grup yang lain. Kalau misalnya kita lihat sendiri ya terkait dengan grup E, masih ada dua negara yang sudah bertanding, di mana ada Polandia dan Slovakia. Di sini kalau misalnya kita lihat selisih golnya itu sangat tipis ya, 1-2. Nah, kira-kira menurut Bung Fahmi terkait dengan hasil pertandingan ini komentarnya seperti apa? Di sini terlihat bahwasanya Polandia agak sedikit unggul dari segi possession dan serangan juga, setelah apalagi pasca tertinggal 0-1. Walaupun itu saya lihat ini faktor keberuntungan sebenarnya. Sepakan dari pemain
Slovakia ini membentuk tiang gawang dan keluar, tetapi karena halauan dari Chesney tidak mengenai bola, akhirnya bola terpantul ke dirinya sendiri dan malah masuk ke jalannya sendiri. Itu. Dan akhirnya bisa disamakan oleh Polandia ya, di awal babak kedua. Ini menarik, hasil imbang 1-1 di awal babak kedua ini membangkitkan asa Polandia. Tapi sangat disayangkan di pertengahan babak Polandia mendapatkan kartu kuning kedua yang mengakibatkan salah satu pemain tengahnya harus keluar dari lapangan. Ini juga mungkin menjadi salah satu faktor ya, kenapa Polandia bisa kalah meskipun mungkin ball possession-nya dia unggul begitu ya. Iya. Tapi ternyata fakta di lapangan memberikan hasil yang berbeda. Apalagi kalau misalnya setelah pemain tengah dari Polandia ini mendapatkan kartu merah, dan mungkin itu juga membuat mental dari para pemain Polandia yang lain itu agak sedikit down. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita ke grup selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini ada beberapa pertandingan yang akan kita saksikan bersama, di mana pada Rabu nanti itu ada 4 negara yang akan bertanding, di mana Hungaria dan Portugal. Ini juga menarik ya, karena salah satu pemain bintang dunia saat ini itu ada di situ di Portugal, dan mungkin banyak orang yang mengunggulkan Portugal juga untuk ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga ada bisa dikategorikan ini merupakan pertandingan big match begitu ya, di mana ada Prancis dan Jerman. Mungkin kita akan sedikit ulas satu persatu. Nah, untuk Hungaria dan Portugal sendiri, Bung Fahmi, prediksi dan strategi yang mungkin diterapkan oleh pelatih nantinya itu seperti apa? Kita tahu Portugal memegang status sebagai juara bertahan di sini, dan di konferensi persnya sendiri Ronaldo menyampaikan bahwasanya dia lebih senang dengan sekarang sudah adanya kehadiran penonton di stadion, sangat membanggakan bagi pesepak bola seperti mereka. Tetapi yang lebih membanggakan lagi jikalau menjadi juara 2 kali berturut-turut. Dia punya ambisi bahwasanya ingin mempertahankan gelar Euro di 2020 ini. Oke, berarti memang Portugal mempunyai ambisi yang sangat kuat ya, untuk menjadi juara 2 kali beruntun seperti itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya Hungaria tidak bisa dipandang sebelah mata. Berstatus sebagai tim kuda hitam. Jikalau mereka bisa memaksimalkan potensi pemain yang walaupun tidak terlalu mentereng dibandingkan Portugal yang dihuni oleh Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, secara skill dan strategi sangat dimenangkan oleh Portugal, tetapi biasanya pemain yang sering bertahan akan mengandalkan counter attack. Ini harus diwaspadai dengan baik oleh Ruben Dias dan juga Jose Fonte atau Pepe yang akan mengawal lini pertahanan Portugal. Oke, kalau misalnya kita lihat sendiri terkait dengan prediksi skor yang mungkin akan terjadi nanti di pertandingan yang akan kita saksikan bersama, kira-kira menurut Bung Fahmi skor yang mungkin akan muncul atau lahir begitu dari pertandingan ini kira-kira berapa nih menurut Bung Fahmi sendiri? Portugal pasti akan mengandalkan lini depan yang kita tahu seperti Bernardo Silva dan Cristiano Ronaldo punya skill yang sangat luar biasa apik. Bahkan serangan baliknya pun dengan kecepatan yang luar biasa bisa dianggap berbahaya, walaupun dia terkena serangan seperti apapun dia pasti bisa dengan cepat kembali ke posisinya. Saya rasa Portugal akan memenangi laga ini. Skornya berapa, Bung, kira-kira? Skor mungkin 3-0. 3-0 ya, artinya Portugal. cukup telak juga ya. Cukup telak juga kalau misalnya kita lihat dari prediksi Bung Fahmi, Portugal kemungkinan besar menurut prediksi nih, Bung Fahmi itu akan menang telak 3-0. Tapi kita belum tahu nih hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah, tentunya ini menarik untuk kita saksikan bersama. Nah, selanjutnya di pertandingan kedua untuk hari Rabu nanti, itu kita bisa lihat ada 2 negara raksasa ya, yang tentunya dipenuhi oleh pemain-pemain bintang seperti itu ya, di mana Prancis dan Jerman akan bertemu di laga pertamanya nanti. Nah, kira-kira prediksinya Bung Fahmi dan strategi yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh pelatih ini seperti apa? Strategi, kita tahu Prancis dan Jerman memegang status pernah sama-sama sebagai juara dunia.
pernah memegang trofi Piala Dunia. Dan di sini ditaburi oleh beberapa pemain bintang yang sudah tidak asing bagi pecinta sport lovers. Itu tidak asing lagi, ada di Karim Benzema, Olivier Giroud, Paul Pogba di Prancis. Di Jerman ada Kai Havertz, pencetak gol kemarin Chelsea, kemenangan di Liga Champions. Ada Thomas Müller, ada Niklas Süle sebagai defender, ada Manuel Neuer yang sangat berpengalaman. Tapi di sini kedua tim memiliki serangan yang sangat kencang juga, sama-sama bisa mengandalkan counter attack dengan kecepatan masing-masing. Contoh kalau di Jerman ada Leroy Sané yang memiliki kecepatan, Serge Gnabry juga. Jadi siapapun yang akan memenangi laga sangat mempengaruhi dari starting line up yang diterapkan oleh masing-masing pelatih. Oke, baik. Dan tentunya Jerman juga jangan sampai lupa ya, kalau Prancis ini adalah pemegang juara dunia. Ya, seperti itu. Dan tentunya ini juga harus diantisipasi karena kalau misalnya kita lihat beberapa pemain yang diturunkan di Euro 2020 ini tidak jauh berbeda begitu ya dengan para pemain yang pernah diturunkan waktu Piala Dunia beberapa tahun sebelumnya. Oke, baik. Dan kalau misalnya kita lihat ini klasmen sementara untuk grup C ya, di mana memang Austria masih unggul begitu. Meskipun poinnya sama dengan Belanda, tapi dia berbeda selisih gol ya. Dan untuk Ukraina dan juga Makedonia Utara itu masih memiliki poin 0 karena mengalami kegagalan di masing-masing pertandingan yang mereka lakoni. Dan tentunya kalau misalnya ingin melaju ke babak selanjutnya, dia harus berusaha semaksimal mungkin ya, supaya tidak bisa kalah lagi seperti itu dengan lawan-lawan yang akan lawannya nanti untuk di pertandingan selanjutnya. Nah, sementara untuk di grup D sendiri ini, kita lihat sendiri bahwa Republik Ceko masih unggul juga dan menjadi pemuncak klasmen untuk grup D, dan di urutan kedua ada Inggris. Ya, ini hampir sama ya dengan yang tadi. Artinya poinnya juga sama-sama 3 begitu. Dan tentunya hanya berbeda selisih gol juga ya. Jadi kemenangan Ceko ini sangat berdampak besar karena dia menggusur Inggris di puncak klasemen. Tadinya kan Inggris yang memimpin klasemen. Betul. Berarti ada sedikit kemampuan yang bisa dilakukan oleh Ceko begitu, meskipun dia berada di di klasmen ataupun di grup yang artinya dihuni oleh negara-negara hebat, tapi dia bisa menunjukkan taringnya juga bahwa dia bisa menjadi klasmen utama. Bisa memuncaki klasemen walaupun dengan skuad yang bisa dipandang sebelah mata mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Fahmi atas prediksinya dan sukses selalu ya. Besok kita akan memprediksi kembali terkait dengan pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung di hari-hari berikutnya. Dan kita akan mereview kembali hasil-hasil pertandingan yang sudah kita saksikan bersama. Dan ini akan selalu kita lakukan bersama ya, seperti itu. Dan selama pagelaran Euro 2020 berlangsung. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya para pecinta sport lovers. Itu sedikit tadi ulasan dan review ya, atau review dan juga pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Dan tentunya jangan lupa selalu saksikan Sport 55 edisi Euro 2020 karena kita akan selalu mengulas begitu pertandingan-pertandingan yang berlangsung selama pagelaran Euro ini berlangsung seperti itu. Baik, saya Jabal Rahmat dan juga rekan saya Bung Fahmi. Ya, terima kasih banyak ya atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan atau episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.